Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang proposal yaitu rancang bangun sistem alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino di Taman Politeknik Gajah Tunggal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Arif Noval. Yang kedua ada Bayu Prasetyo. Ketiga ada Eka Ardianta. Yang keempat ada Ezra Tahta Christian. Dan yang terakhir ada Fandi Gunawan. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada batasan masalah, dan yang kelima landasan teori, dan keenam metodologi penelitian, dan yang terakhir perancangan alat. Latar belakang, di mana sebelumnya kami sudah melakukan survei seberapa perlunya alat perancangan penyiram otomatis ini digunakan. Hampir 83,9% alat ini diperlukan. Berikut ini adalah diagram fishbone, di mana diagram fishbone ini menjelaskan tentang penyebab atau masalah yang terjadi pada tanaman yang terdapat di Taman Politeknik Gajah Tunggal. Faktor-faktornya yaitu yang pertama ada faktor mesin di mana tidak adanya alat monitor. Yang kedua ada faktor manusia di mana mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal kadang lupa untuk menyiram tanaman. Yang selanjutnya ada faktor material di mana kurangnya air. Dan yang terakhir ada faktor metode di mana penyiraman tidak tepat. Ya, baik. Saya Fandi Gunawan. Saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan selanjutnya. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan adalah tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari kelompok kami adalah membuat alat penyiraman tanaman otomatis di Taman Politeknik Gajah Tunggal. Nah, selanjutnya pokok bahasan selanjutnya adalah tentang rumusan masalah. Kenapa kita membuat alat ini? Itu karena permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara memaksimalkan monitoring tanaman dan penyiraman tanaman dengan tepat waktu. Dikarenakan saya sering melihat banyak tanaman layu ataupun mati di Taman Politeknik Gajah Tunggal, kita membuat alat penyiraman otomatis agar mengurangi atau meminimalisirkan tanaman layu ataupun yang mati di Taman Politeknik Gajah Tunggal. Dengan ini kita membuat agar penyiraman tanaman dengan tepat waktu. Nah, pokok bahasan selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah penggunaan alat ditempatkan di Taman Politeknik Gajah Tunggal. Hanya pada Taman Politeknik Gajah Tunggal saat ini yang akan saya gunakan. Yang kedua adalah penelitian ini menggunakan mikrokontroler berupa Arduino dan sistem kontrol aplikasi Android. Jadi alat ini berbasis penelitian menggunakan mikrokontroler Arduino dan juga aplikasi Android. Itu yang akan kita gunakan dalam penelitian kali ini. Ya, cukup sekian. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya pokok bahasan selanjutnya. Baik, nama saya Kardianta. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fandi Gunawan, yaitu landasan teori. Di landasan teori ini ada beberapa komponen pada alat penyiraman tanaman. Yang pertama ada Arduino R3. Arduino R3 ini merupakan salah satu sistem minimum microcontroller yang bersifat open source, yang mana ia merupakan sistem yang paling banyak digunakan dalam membuat proyek elektronika. Arduino ini memiliki dua platform, yaitu hardware yang berupa board Arduino dan kemudian software yaitu IDE, yang dimana berfungsi untuk mengcoding Arduino tersebut. Kemudian yang kedua ada modul Bluetooth HC05. Ini berfungsi untuk menghubungkan HP Android kita dengan alat tersebut. Kemudian yang ketiga ada Pompire. Alat Pompire ini digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di Taman Politeknik Gajah Tunggal. Kemudian yang keempat ada kabel port Arduino, yang mana kabel port Arduino ini berfungsi untuk mentransfer
program yang ada di Arduino IDE ke board main Arduino Uno. Kemudian ada tampilan awal Arduino IDE. Yang di sini yang sudah saya jelaskan, ini merupakan hardware, maksud saya merupakan software yang berbentuk Arduino IDE yang digunakan untuk melakukan pengkodingan. Kemudian ada modul relay 2 channel. Yang ini berfungsi untuk sebagai saklar elektronik yang mana berfungsi untuk menyalakan atau mengontrol perangkat listrik yang membutuhkan arus dan tegangan yang besar. Dan yang terakhir ada kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan antara komponen-komponen dengan mainboard Arduino Uno. Kemudian yang terakhir ada sensor kelembapan tanah, yang mana berfungsi untuk mengukur kadar kelembapan tanah yang ada di Taman Politeknik Gajah Tunggal. Sekian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan teman saya di slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Prasetyo, saya akan melanjutkan presentasi dari Eka Arianta. Selanjutnya itu tentang metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alur pelaksanaannya. Pertama, flowchart itu tentang mulai, kemudian ke penemuan masalah. Di sini penemuan masalah itu pada proses ini terdapat banyak tanaman yang tidak terjaga dan terawat dengan baik dalam proses perairannya. Terdapat tanaman yang layu ataupun mati, kurangnya air. Kemudian lanjut ke identifikasi solusi. Dilakukannya tahap ini bertujuan untuk menemukan solusi pada permasalahan tersebut. Kami mendiskusikan solusi ini dari permasalahan ini dengan membuat alat penyiraman otomatis. Kemudian lanjut ke studi literatur. Di sini kita tuh mempelajari tentang materi dari jurnal, skripsi, maupun buku yang telah ada sebelumnya untuk menjadi acuan atau referensi dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian melanjutkan ke membuat perancangan. Nah, perancangan ini kami lakukan setelah mempelajari materi-materi dan komponen yang akan dibuat untuk proyek ini. Kemudian masuk lagi ke pengujian alat dan pengambilan data. Pada proses ini kami melakukan pengujian alat supaya benar dengan kebutuhan proyek. Kemudian dilaksanakannya pengambilan data untuk dilakukannya analisa penelitian. Kemudian masuk ke analisa penelitian dengan cara mengumpulkan data yang akan dianalisa. Kemudian dilakukannya pengujian terhadap proyek yang telah dibuat. Lanjut ke metodologi penelitian sebelumnya. Di sini cuma menjelaskan penelitian sebelumnya dari Eric Jeff Cavier, Elia Kondek, Alodrikhuizen tentang judul penelitian perancangan bangun penyiraman tanaman berbasis Arduino Uno menggunakan sensor kelembapan YL39 YL59. Kemudian dengan ada lagi Ratna Wati Silma itu dengan judul penelitian sistem kendali penyiraman tanaman menggunakan propeller berbasis IoT. Selanjutnya perancangan alat. Nah, di sini source code-nya belum ada. Jadi rencananya pembuatan source code diperlukan pemilihan komponen yang mendukung untuk melakukan proses codingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari Saudara Bayu. Ini adalah wiring diagram. Ini rencana pembuatan wiring diagram dan komponen pendukung. Pada wiring diagram baru pada tahap perancangan dan kemungkinan masih ada penambahan komponen. Dan di sini ada flowchart. Dan pertama kita start aplikasi melalui Android. Lalu koneksikan dengan Bluetooth. Jika terhubung, maka kita bisa membaca kelembaban dari tanah. Jika tidak terhubung, kita balik lagi ke start. Pastikan koneksi dengan baik. Selanjutnya, setelah pembacaan data, kita membaca jika kelembaban kurang dari 70, maka perintah akan menyiram tanaman tersebut. Jika kelembaban tercapai, maka akan muncul tampilan pada handphone. Dan ini adalah jadwal pelaksanaan penelitian.
pada minggu kedua di bulan September kita menentukan masalah, identifikasi solusi, studi literatur, pembuatan perancangan. Pada minggu ketiga dan keempat kita tidak melaksanakan penelitian karena ada gap untuk minggu tenang dan UTS. Dan di bulan Oktober di minggu pertama kita melakukan pembuatan perancangan. Selanjutnya juga minggu kedua dan ketiga. Selanjutnya di minggu keempat sampai minggu ketiga di bulan November kita melakukan pengujian alat dan pengambilan data. Juga melakukan analisa penelitian. Lalu di minggu keempat bulan November sampai minggu pertama bulan Desember kita melakukan hasil penelitian. Itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.